Oke, selamat pagi semuanya. Dan apa kabar? Saya harap kalian sehat selalu selama pandemi ini. Oke, kita lanjut ke materi kita, ke perpindahan kalor. Sebelum kita lanjut penggolongan perpindahan kalor ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perpindahan kalor. Nah, di sini sudah saya rangkum, di mana yang dinamakan perpindahan kalor jika dua bendanya yang bersuhu yang berbeda saling bersinggungan atau saling digabungkan, maka akan terjadi perpindahan kalor. Itulah dinamakan perpindahan kalor. Kemudian perpindahan kalor terbagi atas 3, yaitu yang pertama kita bahas perpindahan kalor secara konduksi, kemudian secara konveksi, dan secara radiasi. Yang pertama, perpindahan secara konduksi ini artinya perpindahan kalor tanpa adanya perpindahan zat perantara. Nah, ini paling sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa? Ayo, nanti kamu buat di bukumu berserta tugasmu nantinya contoh dari perpindahan kalor secara konduksi dan penerapannya di kehidupan sehari-hari, minimal 3. Oke. Kemudian, kalor yang mengalir tiap satuan waktu adalah seperti persamaan ini, yaitu Q per T. Q per T, di mana sama dengan K kali A kali delta T per L. Oke, keterangannya seperti buku Mandirimu halaman 86, di mana A itu adalah luas penampang suatu bendanya ya. Kemudian L di sini adalah panjang penghantarnya, di mana satuannya adalah meter, sentimeter, tergantung option yang dimintanya. Kemudian delta T ini adalah perubahan suhu. A ini tadi luas penampang, L ini adalah panjang, Q ini adalah kalor, T ini adalah waktu yang dibutuhkannya, kemudian K ini adalah koefisien konduksinya. Nah, itu ya. Oke, atau bisa disebut H sama dengan K kali A kali delta T per L, di mana H ini adalah hantaran kalor atau jumlah kalor yang mengalir. Kemudian, benda yang konduktivitasnya besar atau benda yang penghantarnya sangat baik. Nah, sama lah itu dengan ini. Benda yang konduktivitasnya besar disebut dengan konduktor. Nah, konduktor ini adalah penghantar yang baik. Ya, kalau sering kamu dengar penghantar yang baik. Contohnya apa? Ayo. Contohnya besi, dan lain-lain. Tulis nanti contohnya dan penerapannya. Kemudian, benda yang konduktivitasnya kecil disebut isolator, atau benda yang penghantar yang tidak baik adalah isolator. Contohnya apa? Plastik, bla bla bla, dan lain-lain. Tulis contohnya beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, minimal 3. Masukkan nanti ke tugasmu ya. Kemudian perpindahan secara konveksi, yaitu perpindahan panasnya dengan melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jadi zat perantaranya berpindah ya. Nah, contohnya apa? Buat di sini sama kayak tadi ya. Besar kalor yang mengalir tiap satuan waktu sesuai dengan persamaannya adalah H sama dengan H kecil kali A kali delta T, di mana H besar ini bisa disebut dengan Q per T atau kalor per T, yaitu kalor yang mengalir. H ini adalah kalor yang mengalir tiap satuan waktu atau Q per T ya. Dan H kecil ini adalah koefisien konveksinya. Kalau tadi di konduksi ya, itu koefisien konduksinya itu adalah dilambangkan dengan K. Tapi kalau di konveksi, koefisiennya itu dilambangkan dengan H. Ingat, itu perbedaannya. A di sini sama ya, yaitu luas permukaannya. Kemudian di sini adalah delta T. Nah, kita lanjut perpindahan kalor secara radiasi. Nah, ini secara radiasi sering ini kamu rasakan ini. Tapi
tanpa kamu sadari sebenarnya. Sudah berefek baru kamu sadari. Nah, contoh yaitu perpindahan kalor secara pancaran. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, jika kau kena pancaran apa? Bisa sinar, bisa apa lagi? Pancaran yang berupa gelombang elektromagnetik, di mana di sini lambang persamaannya ada WK sama dengan E kali tau, ini bisa disebut tau ya, kali T pangkat 4, di sini suhu ya, suhu T pangkat 4, suhunya pangkat 4 atau suhu mutlaknya. Oke, di mana W ini adalah energi yang dipancarkannya, sedangkan E ini adalah emisivitasnya. Kalau E ini adalah tetapan Stefan Boltzmann. Ini sudah gimana saya bilang ya, sudah ketetapan lah ya, dimana ketetapannya sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Oke, sedangkan ini adalah suhu, dimana satuan suhu di sini adalah Kelvin. Kalau tadi di konveksi satuan suhunya adalah derajat Celcius. Begitu juga dengan di konduksi. Contoh, suatu batang logam yang salah satu ujungnya dipanasi. Batang logam tersebut memiliki luas penampang sebesar 25 cm kuadrat dan konduktivitas termalnya 4 kali 10 pangkat 5 Joule per sekon meter derajat Celcius. Panjang batang logam tersebut 8 meter dan perbedaan suhu kedua ujungnya 30 derajat Celcius. Kalor yang merambat dalam batang besi selama 2 sekon adalah, nah, di sini diketahui luas penampangnya adalah 25 cm kuadrat. Ubah dulu ke meter nantinya, ya kan? Nah, atau kita ubah aja lah ini menjadi meter ya, biar jangan repot nanti menghubung banyak lagi. Kemudian K-nya, konduktivitasnya atau koefisiennya sama dengan 4 kali 10 pangkat 5. Dan ini panjangnya adalah 8 meter. Nah, perbedaan suhunya adalah 30 derajat Celcius dengan waktu 2 sekon. Tentukan Q-nya. Maka jawab. Maka dimana kita ketahui H itu sama dengan Q per T. Ya. Atau H itu sama dengan K kali A kali delta T per L. Oke, tinggal kita kali silang. Maka menjadi Q kali L sama dengan T kali K kali A kali delta T. Oke ya. Atau karena ditanya Q, maka Q sama dengan K kali A kali delta T kali waktu per benda ruas L. Oke ya. Maka Q sama dengan K-nya berapa tadi? K-nya sebesar, bentar ya, kita lihat. K-nya tadi sebesar 4 kali 10 pangkat 5 Joule per sekon meter derajat Celcius dikali A-nya berapa? A-nya tadi 25 meter kuadrat. Kemudian perbedaan suhunya adalah 30 derajat Celcius. Nanti bisa habis ini ya. Oke. Kemudian T-nya adalah 2 sekon. Terus per L. L-nya berapa? L-nya adalah 8 meter. Apa yang ini habis? Habis. Tinggal 1. Kita matikan lagi. Habis. Ini derajat Celcius. Habis. Oke. Ini sekon. Habis. Tinggal Joule. Oke. Maka hitung. Hitung 4 kali 10 pangkat 5 kali 25 kali 30 kali 2 bagi 8. Maka jawabannya adalah
Tunggu saya kalkulator ya. Maka jawabannya 7.500. Maka Q sama dengan 7.500 Joule atau 75 kali 10 pangkat 2 Joule. Ini contohnya ya, pahami lagi. Ini tugas kamu, selesaikan dikumpul pukul 8 malam ya, hari Kamis. Ini juga oke. Diperhatikan videonya, dipahami, kemudian ditulis ulang. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Terima kasih.